Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, sehingga kita masih bisa menambah pahala untuk amal-amal saleh atau dari amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan, serta bagi yang masih memiliki dosa punya kesempatan untuk bertaubat sehingga nanti lepas dari hisab pada hari kiamat. Tentu ini juga diikuti dengan syukur dan alhamdulillah atas nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup dan apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita berputar di muka bumi ini. Allah memerintahkan kita untuk menikmati dan juga berterima kasih kepadanya. Oleh karena itu selalulah mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada kesempatan ini seperti biasa di hari Jumat yang penuh dengan berkah di pukul 13.00 selepas sholat Jumat, kita akan melanjutkan bahasan bedah buku Sahih At-Targhib At-Tarhib dan kita masih dalam kitab puasa. Setelah menyelesaikan lengkap satu bab khusus masalah keutamaan puasa secara umum, sekarang kita akan kerucutkan ke bahasan masalah puasa Ramadan. Karena ini kajian kitab, walaupun bukan bulan Ramadan, maka bab demi bab akan berlanjut kita bahas. Dan memang ada hal penting untuk diketahui. Bukan berarti kita harus sedang melakukan ibadah tersebut lalu kita membahasnya. Seperti misalnya membahas tentang masalah bab zakat sementara haul orang-orang yang hadir memang belum sampai misalnya. Atau membahas bab nikah sementara yang hadir masih banyak orang yang belum menikah misalnya. Atau membahas bab haji dan umrah sementara memang bukan di musim haji misalnya. Semua ini tidak masalah dalam agama karena memang setiap muslim punya kewajiban untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam ajaran dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para salafus salih mereka mengkhususkan 6 bulan selepas Idul Fitri terus berdoa 6 bulan berturut-turut agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal mereka selama Ramadan. Berapa banyak umat Islam yang tidak mengamalkan ini. Selepas Idul Fitri mereka melupakan amal-amal yang pernah mereka kerjakan Ramadan, padahal sebenarnya kesempatan emas kita memohon kepada Allah agar seluruh amalan yang kemarin Allah terima, maksudnya di Ramadan. Begitu juga 6 bulan selanjutnya atau sampai menjelang Ramadan, mereka terus memohon agar Allah sampaikan di bulan Ramadan karena mulianya bulan ini. Sebagian salaf juga berkata, andai saja orang yang sudah meninggal diberikan opsi, pilihan untuk mereka hidup lagi dan diberikan memilih hari-hari dari hari-hari yang ada sepanjang tahun, maka mereka akan memilih Ramadan karena mulianya bulan ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membaca seperti biasa babnya dulu, kemudian masuk ke hadis-hadisnya. Bab yang kedua kata Al-Mundhiri rahimahullah, anjuran puasa Ramadan dengan dasar berharap pahala dari Allah. Ini dulu digaris bawahi karena semua ibadah wajib mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ada indikasi selain berharap ridha Allah, maka berarti tidak mendapatkan pahala. Dan juga melakukan solat sunnah pada malam harinya yang kita kenal dengan solat tarawih atau solat malam Ramadan. Lebih-lebih malam Lailatul Qadar. Serta keterangan tentang keutamaannya. Hadis pertama, di sebelahnya ada tulisan sahih, maksudnya dengan sanad sahih. Urutan 992 dari awal belajar. Artinya alhamdulillah kita sudah mempelajari 992 urutan hadis secara urutan. Tapi yang kita pelajari sudah lebih dari 1000 sekian hadis karena setiap kadang-kadang satu nomor urut memiliki beberapa riwayat, belum lagi yang kita tambahkan sebagai syarah atau penjelasan. Hadis pertama di sini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Artinya barang siapa yang salat
dalam kurung sunnah di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu juga diampuni. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah meriwayatkan, hanya saja Ibnu Majah secara ringkas. Dalam riwayat An-Nasai, masih nomor urut 1 dalam bab ini, riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Dan barang siapa yang sholat sunnah, dalam kurung sunnah di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu juga akan diampuni. Al-Khattabi rahimahullah berkata di lembaran setelahnya, sabda Nabi SAW dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, yakni niat dan keinginannya yang kuat. Maksudnya dia berpuasa berdasarkan kepada sikap membenarkan dan harapan kepada pahalanya. N-nya besar, kata ganti Allah. Hatinya rela tanpa membencinya. Tidak ada perasaan benci terhadap datangnya bulan Ramadan. Karena merasa kok beban harus puasa sebulan. Kalau itu ada mengganggu nanti, tidak mendapatkan keutamaan ini. Maka tanpa membencinya, tanpa merasa berat dalam melaksanakannya, dan tanpa merasa panjang hari-harinya. Dia nikmati saja. Akan tetapi dia manfaatkan panjangnya hari-hari untuk meraih pahala yang besar. Ini pendapat ulama yang bernama Al-Khattabi. Kemudian Al-Baghawi rahimahullah juga berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ihtisaba, maksudnya mengharapkan pahala, yakni mengharap atau mencari wajah dan pahala Allah. Biasa kalau dibahasakan mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah ya. Dikatakan fulan adalah pencari berita, sedangkan makna wayat di sini dikatakan wayatahassabuha fulanun muhtasibul akhbar. Ini dalam retorika bahasa Arab, yakni fulan sedang mencari berita. Hadis ini, hadis yang pertama, kita bicara dulu secara global, kemudian baru masuk ke faidah hadis. Kenapa para salafus salih terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berturut-turut agar bisa dipanjangkan umurnya sampai Ramadan? Kenapa ada pendapat di antara mereka, tadi saya katakan di pembukaan kita, mereka mengatakan kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, diberikan opsi pilihan hari untuk hidup lagi, mereka akan pilih Ramadan karena hadis ini. Ini dasar hukumnya. Karena mereka mengetahui hanya dengan melalui Ramadan, toh juga akan dilalui selama orang itu hidup. Dia puasa atau tidak puasa, dia sholat tarawih atau tidak, hari-harinya akan dilalui selama dia hidup. Tinggal diikuti dengan 2 syarat saja. Dia karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka semua dosa masa lalunya dimaafkan. Jadi memang sesuatu yang paling berat dalam hidup kita, bahkan menjadi sumber semua permasalahan Bapak Ibu sekalian, dosa. Apapun yang Bapak Ibu masih rasakan mengganjal dihadapi dalam kehidupan kita, maka ketahuilah sumbernya dosa. Tidak ada yang lain. Makanya Qatadah rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran telah menginformasikan kepada kalian tentang sumber penyakit dan permasalahan kalian. Semua bencana, semua permasalahan, semua kesedihan, semua kegundahan, Al-Quran sudah menyampaikannya. Dan juga sudah menyampaikan untuk kalian obatnya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya sumber bencana, penyakit, masalah buat kalian, kegundahan, kegelisahan, keributan dalam kehidupan adalah dosa. Dan obatnya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada orang yang selamat dari dosa. Setiap hari dia jaga dirinya, dia jaga anggota tubuhnya, dia jaga sikapnya, dia jaga interaksi dengan manusia, dia tidak mengambil hak orang lain, dia jaga diri dari dosa.
Walaupun dia hanya mengerjakan amal-amal yang wajib dari ibadah, sudah cukup membawa dia pada derajat yang sangat tinggi. Permasalahannya, syaitan tahu, ya, senjata yang paling ampuh untuk membuat orang tidak khusyuk dalam ibadah, atau bermalas-malasan dalam ibadah, melupakan Tuhannya dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah dosa. Maka dia selalu berusaha agar terjerumus dalam dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana iblis dan seluruh sekutu-sekutunya, anak cucunya yang berusaha menyesatkan manusia pada dosa ini, mengatakan maka yang paling pertama di mereka menawarkan dosa yang paling induk, dosa besar, syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang Mekah dulu, mereka tahu kalau Ka'bah itu adalah rumah Allah. Mereka tahu tawaf itu adalah ibadah. Mereka juga haji. Tapi syaitan berhasil membuat mereka menyimpang dengan mempartnerkan Allah bersama makhluknya. Ya. Dulu ada satu orang yang pertama memasukkan berhala di tengah-tengah orang Quraisy, itu karena dia tidak faham tentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memasukkan berhala tersebut, kemudian mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah, tapi tanpa menolak ada Tuhan namanya Allah. Itu namanya syirik. Mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Jadi dia sambil berdoa sama Allah, sambil yakin Allah itu ada, tapi sambil minta juga pada kuburan, pada benda mati, pada pohon, menggunakan jimat. Nah ini yang paling dijadikan senjata utama oleh iblis. Kalau tidak berhasil, maka dia akan turunkan levelnya ke dosa-dosa besar secara umum. Ya riba, ya zina, ya ghibah, ya fitnah. Semua itu diusahakan dibuka pintunya. Kalau orang itu tetap istiqamah, dia nggak mau tergoda. Setiap ada bisikan, dia selalu isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia selamatkan dirinya. Maka syaitan akan pindah kepada dosa-dosa kecil yang mungkin dianggap biasa buat dia. Udah nggak masalah gitu ya. Sehingga akhirnya terbuka. Kalau orang itu tetap istiqamah, dia tetap ngotot untuk tidak melakukan walaupun dosa kecil, maka mulailah syaitan pindah untuk melalaikan dia dari ibadah wajibnya. Sholatnya yang wajib-wajib, sengaja diundur waktunya, ya, sehingga akhirnya jauh dari awal waktu gitu kan. Sengaja dibisikin untuk membaca buru-buru dalam sholat, sehingga akhirnya bacaannya tidak rapi misalnya, ya. Jadi mengundur waktu, mengurangi kadar bacaan, mengurangi kadar khusyuk. Kalau orang itu tetap ngotot, dia tetap berusaha menjaga dirinya untuk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dia konsentrasi, dia berusaha, maka syaitan akan berusaha melalaikan dia dari amalan-amalan sunnahnya. Dia tidak mau mengerjakan amalan sunnah gitu kan. Kalaupun dia tetap istiqomah, sholat sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, sholat malam, tetap dia lakukan, dia betul-betul terjaga, maka syaitan masuk kepada pintu yang dianggap mubah, namun terlalu dibuat berlebihan. Mandi, makan, minum, tidur, tapi berlebihan, dibuang banyak waktu di situ. Sehingga akhirnya yang tadinya waktunya bisa dicatat pahala malah berubah hanya menjadi mubah. Ya. Begitu terus syaitan. Dan satu syaitan menggoda kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan datang syaitan yang lainnya. Karena yang tadi sudah dipanah oleh malaikat dengan panah api, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang dirajam dengan panah api, ya, oleh para malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu merasa terganggu, mau ibadah atau ada bisikan untuk berbuat dosa, lalu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah utus malaikat untuk membakar syaitan yang menggoda kita itu. Cuman kenapa kok masih tergoda Ustaz? Karena datang sepupunya, datang pamannya, penggantinya ada. Artinya kita nggak boleh lalai, nggak boleh dengan baca sekali, oh berarti saya sudah aman dari syaitan, tidak. Dan perlu digarisbawahi, syaitan itu Allah sudah katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan hanya bisa membisikkan. Siapa di antara kita teman-teman pernah didatangi syaitan menjelma cekik lehernya, kalau kamu tidak zina saya bunuh kamu? Gak ada sama sekali. Sekarang Bapak Ibu pada saat mau datang ke pengajian sini,
Bisa saja setan goda, untuk apa pergi ke sana? Nggak usah lah. Mungkin minimal bisa dengarin online, nggak usah offline-nya. Atau mungkin nanti setelah dikatakan begitu mungkin dibuat lalai. Udahlah, nanti ada kesibukan ini dan seterusnya. Ya, akhirnya kita lalai. Tapi karena Bapak Ibu tidak berazam, saya mau datang misalnya. Setan nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa tahan mobil kita, dia nggak bisa berhenti, nggak bisa. Jadi begitu lemahnya dia sebenarnya. Cuma memang tidak berhenti. Dia terus saja membisikkan dari bisikan ke bisikan yang lainnya. Kata kuncinya adalah setiap bisikan baik untuk mengerjakan ketaatan atau menjauhi dosa dari malaikat. Dan setiap bisikan untuk meninggalkan ketaatan bahkan terjebak dalam dosa dari syaitan. Pilih bisikan malaikat dan tinggalkan bisikan syaitan. Ini sudah pernah kita sampaikan riwayatnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian terbangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Mungkin teman-teman pernah terbangun tengah malam, ada perasaan ingin sholat. Itu dari malaikat. Maka pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Nah, biasa ikut yang mana ini? Ya. Jadi kadang-kadang, waktu sebenarnya tinggal setengah jam lagi subuh. Oh, masih ada setengah jam, tidur aja deh. Kebablasan akhirnya. Gitu kan? Lewat. Padahal sebenarnya setengah jam itu, belum dia wudu, buang air besar, buang air kecil, belum dia bersih-bersih. Mungkin sisa 10 menit nanti untuk sholat. Gitu kan. Jadi kalau sudah Allah bangunkan malam, udah bismillah bangun aja. Gitu kan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di malam hari, maka hendaklah dia mencuci hidungnya. Istinsyak namanya. Seperti orang kalau wudu, ya, masukkan air di mulut dan hidung, kemudian dikeluarkan karena syaitan bertengkar di hidung seseorang di antara kalian. Coba perhatikan kalau ngantuk, bangun tengah malam mau sholat, maka wudu atau masukkan air ke hidung. Insya Allah hilang ngantuknya. Ya. Kita tidak bicara kalau orang itu memang dasarnya sakit, dia memang belum tidur sama sekali, ngantuk berat, itu lain. Tapi kalau normal tidurnya, udah 3 jam, 4 jam ke atas tidur, sudah cukup sebenarnya. Makanya Allah memuji hamba-hambanya mengatakan, Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Hamba-hamba Allah yang terpuji itu mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur menjelang subuh mereka banyak memohon ampun. Mohon ampun ini pernah Luqman alaihissalam. Pendapat yang kuat mengatakan beliau adalah seorang nabi. Surah Luqman, surah nomor 34 disebutkan tentang nama beliau. Beliau pernah mewasiatkan anaknya mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menyiapkan waktu-waktu khusus diijabah doa. Nah, kita sudah tahu misalnya kayak kita antara azan dan iqamah pada saat hujan turun sepertiga malam. Maka kalau itu kau temukan, perbanyaklah istighfar. Dia nggak bilang sama anaknya, minta ini, minta itu. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kalau kita istighfar dan dosa kita dimaafkan, semua fasilitas yang Allah janjikan untuk orang beriman kita akan dapatkan. Penghambat fasilitas tersebut, rezeki, keluar dari permasalahan, itu adalah dosa. Sumbernya di situ. Ya, jadi ini saja kata kuncinya sebenarnya. Oleh karena itu memang Ramadan ini datang membersihkan dosa-dosa kita. Itu satu keutamaan yang luar biasa. Dan itu terjadi setiap malam. Setiap hari dari hari-hari Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis nanti insya Allah kita pelajari. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dihapus namanya dari api neraka. Di Ramadan, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Ini tidak ada di hari-hari lain gitu. Tidak ada di hari-hari lain. Jadi ini landasan kenapa para ulama salafus salih atau para kaum sebelum kita dulu, mereka berharap sekali amal-amal mereka di Ramadan diterima. 6 bulan mereka berdoa terus setelah Idul Fitri agar Allah kabulkan termasuk pengampunan dosa, dan kemudian 6 bulan sisanya sampai Ramadan akan datang mereka meminta agar disampaikan di Ramadan lagi. Gitu. Jadi bertemu antara pembersihan dosa tahun ini sama tahun depannya. Seperti itulah. Baik, ini kurang lebih gambaran global daripada hadis. Kita akan masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama, adanya anjuran untuk menjaga dan merindukan, mengharapkan Ramadan. Secara global dulu. Ya. Maksudnya mengharapkan kita sampai di Ramadan. Diikuti dengan mengerjakan semua jenis ibadah di dalamnya. Apakah itu puasa, apakah itu sholat malam. Ya. Semua itu ya, adanya penekanan agar kita ini selalu merasa rindu. Ya. Saya sudah berikan resep sederhana di pertemuan di bab 1
yang lalu ya, bab ini kan bab 2. Kalau Bapak Ibu ingin mudah mengerjakan perintah-perintah wajib, biasakan kerjakan perintah-perintah sunnah. Orang kalau biasa puasa sunnah, nanti Ramadannya jadi mudah. Yang membuat dia berat karena nggak pernah puasa 11 bulan. Akhirnya tiba langsung akan puasa 1 bulan. Walaupun dia sudah puasa tahun lalu. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kalau ada uzur, nggak apa-apa dibatalkan. Lagi musafir, lagi sakit, lagi ada tamu, kita nggak enak kalau tamunya nanti nggak makan. Kita diundang orang, mungkin ada uzur-uzur yang bisa gitu kan. Tapi kalau lagi tidak ada kegiatan apa-apa, kenapa nggak puasa? Belum pernah ada orang mati karena puasa kan, kecuali ajalnya datang. Bahkan puasa itu sehat sekali. Sudah banyak penelitian berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu kita terapkan ini mulai. Kalau bukan sekarang lalu kapan gitu. Puasa Ayyamul Bid, puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah. Kalau nggak bisa tanggal 9-nya minimalnya hari Arafah, 9 dan 10 Muharram misalnya. Ini semua kita jaga. Begitu juga orang yang terbiasa sedekah, dermawan, zakat itu tidak akan luput dari dia. Orang udah biasa umroh, haji dia nggak kaget. Kan begitu. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ini untuk mempermudah saja agar amal kita bisa, yang wajib ini bisa kita kerjakan. Dari 2 riwayat dalam nomor urutan 1 ini ada faedah pertama dari hadis, yaitu penekanan agar setiap muslim merindukan, mengharapkan ya, Ramadan dia bisa sampai di Ramadan untuk mengerjakan semua ibadah yang ada dalam situ, rangkaian puasakah ataupun sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya dan seterusnya. Faedah kedua dari hadis adalah adanya syarat mutlak dalam ibadah agar ibadah itu benar-benar maksimal kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan. Makna keimanan karena Allah. Maksudnya begini supaya mudah fahami. Ada orang, tidak ada orang, Bapak Ibu tetap puasa. Tetap sholat. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap puasa, tetap sholat. Itu namanya karena Allah. Kalau kapan ada perasaan muncul dalam diri kita, mau sedekah, tunggu dulu orang lihat, berarti bukan karena Allah, karena manusia itu. Dia memperindah sholatnya, memanjangkan sujudnya dan doanya serta zikirnya, itu kalau dilihat orang, berarti itu sudah karena orang, bukan karena Allah SWT. Dan Allah paling benci dengan perbuatan riya. Ini masuk dalam dosa besar, walaupun riya itu adalah syirik kecil, tapi dia dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar atau syirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan dengan syirik tersembunyi itu? Partnerkan Allah, yang Allah benci, dosa besar, tapi tersembunyi. Kata Nabi SAW, riya. Mereka mengerjakan ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Apa yang Bapak Ibu kejar dari pujian itu? Sering saya ingatkan di pengajian. Lisan orang, pujian itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu alim ya, kamu dermawan. Habis itu apa? Badan kita tambah sehat, mata kita tambah terang, gak ada didapat apa-apa. Untuk apa? Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu, di dalam Islam, dalam bab pujian ini, kalau kita mau memuji seseorang dan pujian itu sifatnya duniawi, prestasi dunia, dia berpenampilan bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, pekerjaannya bagus, bisnisnya sukses, apalah, anaknya juara, oh bagus ya, Masya Allah misalnya. Kita puji gak masalah. Tapi kalau dalam ibadah, ini ada batasan. Gak boleh kita puji ibadah orang. Kita gak boleh puji. Oh kamu hebat sekali sholat malammu ya. Kamu luar biasa bolak-balik pergi umroh dan haji. Ini gak boleh dalam Islam. Gak boleh puji ibadah orang, gak boleh. Ya. Karena pujian ini disebutkan dalam sebuah hadis. Pernah ada orang sholat bagus sekali di zaman Nabi SAW. Rupanya ada satu orang di dekat Nabi bilang, ya Rasulullah, indah sekali sholatnya orang itu. Dipuji-puji. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau telah mematahkan leher saudaramu. Ya. Jangan kau biarkan dia mendengarnya, karena engkau akan membinasakannya. Tadinya dia ikhlas, bisa berubah jadi riya itu. Jadi nggak usah.
Gak usah dipuji. Udah kalau kita lihat ada orang sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah dia ikhlas. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti dia. Nah begitu. Itu yang ada dalam Islam. Gak boleh kita memuji-muji. Banyak sekali riwayat melarang masalah itu. Umar bin Khattab bahkan pernah marah besar dengan seseorang yang puji-puji ibadahnya orang lain di depan dia. Umar mengatakan, sesungguhnya kau telah menyembelihnya. Semoga Allah menyembelihmu. Ya, Umar karena marahnya. Karena orang ini, ada orang yang memang kerjanya tiap hari cuma puji-puji orang saja. Ini disilakan dalam bahasa Arab maddahin. Orang seperti ini, kalau dia puji ibadah, itu dianjurkan untuk melemparkan pasir di wajahnya. Begitu dalam hadis. Kalau dia cuma datang, oh kamu hebat sekali ya, kamu begini, ambil pasir, lempar mukanya. Begitu dalam hadis. Karena memang tidak berbahaya sekali. Pujian dia itu bisa langsung merombak niat kita yang tadinya ikhlas karena Allah jadi riya. Dan riya ini bukan hanya sekedar menghancurkan amal itu ya. Misalnya Bapak Ibu sedekah atau sholat atau haji umrah. Tapi riya. Karena ingin pamer sama orang. Itu batal ibadah itu kan. Tidak cukup seperti itu. Plus dapat dosa. Karena riya itu dosa. Dosa besar. Jadi sudah nggak dapat pahalanya. Dapat dosa lagi. Saya pernah kasih resep. Tapi tidak usah dikerjakan. Kalau ada orang yang memang niatnya selalu mau riya, sayang sekali ini buang-buang waktu. Misalnya dia sholat malam, khusyuk. Besok diceritain sama teman-temannya. Semalam kamu sholat malam gak? Saya sholat malam. Gak ada yang nanya. Dia cerita sendiri. Orang seperti ini buang-buang waktu. Saya sarankan, malam pas dia mau sholat, jam 2 malam misalnya. Siapa target dia besok? Oh ibu fulana, oh bapak fulan, ketuk rumahnya bel, taruh sejadah, lihat ya saya mau sholat, selesai. Untuk apa nunggu besok, lama banget. Karena tujuannya untuk riya, untuk apa? Pujian orang gak ada gunanya gitu. Ini maknanya keimanan. Semua ibadah wajib begini Bapak Ibu sekalian. Apapun ibadah Bapak Ibu kerjakan harus karena keimanan. Tahu Allah yang perintahkan. Dan kita memang karena patuh kepada Allah. Ada orang lihat, tidak ada orang lihat. Ada orang puji, tidak ada orang puji, selesai. Bagi saya ini perintah Allah, ini karena keimanan. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah ketiga dari hadis adalah juga dianjurkan untuk ihtisab. Artinya mengejar pahala yang dijanjikan. Ini penting sekali. Jadi kita kerjakan ibadah dengan mengejar pahalanya. Yang paling ideal adalah sebelum Bapak Ibu kerjakan satu jenis ibadah, baca dulu janjinya Allah di situ. Bahasa ceramahnya fadilah. Mau sedekah, ketik dulu di Google. Keutamaan sedekah. Kita baca dulu. Oh ternyata saya dapat ini ya. Nah itu ihtisab. Dia kayak mengharapkan balasan itu. Sholat malam supaya kita termotivasi bahkan konsisten mau istiqomah mempertahankan, kita harus tahu apa yang kita dapat. Selama kita tahu oh ternyata saya kalau bangun sholat malam doa saya diijabah, dosa saya diampuni. Karena ada hadis Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam lalu bertanya pada malaikat, adakah hambaku yang mohon ampun aku maafkan, ada yang punya hajat aku penuhi, ada yang minta tolong aku tolong. Jadi dengan adanya motivasi ini kita kejar itu, kita jadi rajin mengerjakannya. Nah ini faedah ketiga dari hadis. Jadi usahakan semua ibadah yang Bapak Ibu ingin kerjakan, tahu dulu apa janjinya Allah di situ. Apa yang kita dapatkan. Nah itu. Perlu saya jaminkan tidak ada satupun ibadah Bapak Ibu sekalian tidak punya keutamaan. Tidak ada. Semua. Makanya Allah bilang, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi, kecil, seperti debu dari kebaikan, dia pasti akan lihat, akan dibalas. Berarti tidak ada amal yang tidak ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan dan akan dihukum dia. Jadi semua ibadah pasti akan ada motivatornya. Nah perlu ditahu. Sayang sekali kalau kita tidak pernah baca. Kenapa banyak umat Islam malas baca Quran? Karena dia tidak tahu keutamaannya. Coba kalau dia tahu, dia baca. Kita terdorong. Sekarang kita dengarin puasa Ramadan. Mulai kan kita membayangkan Ramadan ya. Oh ya Ramadan, oh ya saya harus merindukan, oh ya saya. Karena kita pelajari keutamaannya. Nah seperti itu semua jenis ibadah. Jadi saran saya jangan pernah kerjakan ibadah kecuali sudah tahu janji Allah di ibadah itu.
Supaya kita mengejar apa yang Allah janjikan. Dan itu puncak daripada ibadah. Ini faedah ketiga dari hadis. Faedah keempat dari hadis adalah adanya anjuran untuk selalu menghidupkan sholat malam. Di sini memang berbunyi Ramadan, bahkan secara khusus Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti hanya malam itu. Cuma puncak dari semua sholat malam itu berada di Lailatul Qadar. Puncaknya. Ya. Jadi kalau kita bahasakan sholat malam yang paling afdal kapan? Ya pada saat Lailatul Qadar itu. Tapi setiap malam kita dianjurkan untuk mengerjakan. Kata Nabi SAW, jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jangan pernah tinggalkan. Sholat malam itu luar biasa gitu. Betul-betul jauh dari ria. Kita, kecuali orang sengaja ya, dia mau pamer. Ya, pakai mukena terus status dulu kan gitu misalnya. Nah itu lain. Tapi kalau dia memang antara sama Tuhan, dia bangun, dia ingin meraih pahala. Karena orang begitu ya, setiap mau ibadah pasti status dulu. Jadi akhirnya sama saja dia sedang memberitahukan orang lain, saya mau ibadah loh ini. Ini kan jadi dosa nanti, jadi ria. Ria itu membatalkan ibadah dan dosa ya. Jadi nggak perlu gitu. Nah di sini kita melihat adanya perintah untuk sholat malam dan kata Aisyah radhiyallahu anha termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah sholat malam itu sendiri. Kita bermunajat antara kita sama Tuhan kita Allah SWT. Pernah kami titik beratkan masalah itu walaupun cuma 2 rakaat dulu. Biasakan dulu, kemudian 4 rakaat, kemudian 6 rakaat, kemudian 8 rakaat, baru kemudian ditambah dengan witir. Mungkin 1 dulu, kemudian baru berkembang jadi 3. Bertahap supaya jiwa kita terbiasa. Ya. Jangan langsung kagetkan, oh tadi Ustadz bicara masalah qiyamul lail, sholat malam. Nanti malam saya akan sholat langsung baca Al-Baqarah misalnya. Besok nggak bakal sholat lagi itu. Nah, iya. Walaupun saya tahu tidak ada yang baca di sini Al-Baqarah mungkin ya. Tapi contohnya, orang kalau kagetin dirinya nanti akhirnya dia susah. Ya. Pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid beliau sebelum subuh. Beliau temukan dari satu tiang ke tiang sebelah ada tali. Terikat gitu. Maka beliau tanya, ini tali siapa? Kata orang-orang situ, tali anak anda ya Rasulullah. Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Beliau kalau sholat malam ke masjid Nabi. Kemudian kalau dia ngantuk, dia bergelantungan di tali itu. Supaya tetap sholat gitu. Tapi Nabi SAW larang, cara seperti ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, cabut tali ini. Kalau seseorang di antara kalian sedang ngantuk berat, capek, istirahatlah. Karena jiwa kita juga harus siap untuk menerima itu. Ya. Dan saya pernah juga berbagi, bukan ajarkan, tapi saya berbagi. Kita bisa mendapatkan ekstra pahala dari sebuah ibadah dengan cara mengemasnya. Misal, kita bangun malam hari, mau sholat nih. Tapi kita memang tidak niat dari awal. Kebetulan aja bangun jam 3. Kalau sekarang mungkin 40 sekian menit subuh misalnya, kita bangun jam 4 misalnya. Tiba-tiba bangun, terus kita berpikir saya mau sholat deh. Dapat pahala. Tergantung kadar keikhlasan nanti dia. Tapi ada cara untuk bisa mendapatkan selain pahala sholat malamnya, kita juga dapat pahala kemasan dari ibadah itu. Bagaimana mengemasnya? Contoh, memang sebelum tidur Bapak Ibu sudah niat, saya mau nanti bangun sholat malam. Bunyiin alarm di handphone misalnya. Disiapin mukena dan sejadahnya yang bersih. Dibubuhi parfum dan minyak wangi misalnya. Gitu kan? Dia sudah pilih surah apa yang dia mau baca. Mungkin bapak-bapak sudah disiapin baju kokonya khusus, kopiannya, sejadahnya yang bagus untuk sholat malam. Ini kemasan namanya, mengemas ibadah itu. Ini ada pahala sendiri. Ada pahala sendiri. Ya. Kita sedekah, begitu ketemu orang fakir, langsung ada yang uang yang ada di kantong berapa kita beri. Oke, dapat pahala. Tapi beda pahalanya dengan orang yang mengemas. Sebelum keluar rumah dia sudah siapkan uang 100.000 yang baru. Memang dia niatkan ini ditaruh di satu kantong tertentu untuk orang miskin. Nah ini beda paling kan dia sudah kemas. Uangnya baru gitu kan. Pernah dalam sebuah riwayat begini. Kata Nabi SAW kepada para istri-istri beliau. Sebelum beliau wafat beliau mengatakan. Sesungguhnya orang yang akan menyusul pertama kali setelah aku meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya.
Subhanallah, tidak ada istri Nabi nanya pada saat itu. Mereka faham hadis ini letterlet. Oh, yang paling panjang tangannya berarti yang lebih dulu meninggal nanti setelah Nabi. Begitu aja. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, maka hampir setiap kalau kami ketemu, kami ukur tangan kami siapa yang paling panjang. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ukur-ukuran tangan. Kami memahami hadis ini setelah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha meninggal dunia. Ini istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi SAW. Kata Aisyah, kami memahami makna hadis itu setelah Zainab meninggal. Karena yang dimaksud panjang tangannya itu suka bersedekah. Apakah istri Nabi yang lain tidak bersedekah? Bersedekah. Tapi Zainab ini punya satu ciri khas. Kalau istri Nabi yang lain biasanya kumpulin bagi atau ada bagi. Kalau Zainab tidak. Apa yang dia mau kasih dia harus buat dengan tangannya sendiri. Misalnya dia mau bagi makanan, dia masak sendiri. Dia mau berbagi baju perang, itu dia buat sendiri, dijahit sendiri sama dia. Nah ini punya kemasan kan terhadap ibadah itu sendiri. Nah ini beda. Jadi yang instan dengan sedikit ada upaya, itu ada kemasan beda. Makanya kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya ujiannya. Dari jenis ibadah itu juga sendiri. Nah ini tambahannya kalau orang ingin menambahkan pahalanya, dia mengemasnya gitu ya. Mengemas dengan baik. Jadi jangan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mukena yang sudah 10 tahun ya, sangat tua. Kenapa enggak pakai yang baru menghadap Allah? Kenapa enggak pakai yang bersih? Sejadahnya juga begitu yang bersih. Gitu. Masa kalau ketemu sama tokoh masyarakat manusia rapi sekali, ketemu dengan Allah tidak begitu. Abu Hanifah rahimahullah berkata, karena Abu Hanifah ini terkenal bersih sekali, rapi sekali. Beliau kalau jalan kecium bau wanginya. Ya. Maka pernah beliau mengatakan, saya seperti ditegur oleh Allah pada saat lewat di satu tempat, murid-muridnya bilang, ini guru kita Abu Hanifah ini, kalau lewat di depan kita aja begini penampilannya. Bagaimana kalau dia berdua dengan Tuhannya ya? Maksudnya kalau sholat malam. Maka Abu Hanifah mengatakan, saya malu. Karena dengan perkataan seakan-akan Allah tegur. Karena selama ini, kalau di rumah ya sudah pakai baju yang ada saja kan gitu. Mungkin pakai baju kaos kalau laki-laki, mungkin biasa aja pakai training gitu. Misal kalau kita sekarang. Maka Abu Hanifah mengatakan, semenjak malam itu saya khususkan baju untuk sholat malam. Dari baju-baju saya yang terbaik. Semua yang terbaik, baju terbaik disasih sendiri. Bubui minyak wangi itu khusus untuk sholat malam. Sebagian ulama salaf menjadikan khusus sendal untuk uduknya khusus. Ya. Pakaian untuk sholatnya khusus. Memang begitu. Sampai di zamannya Imam Ahmad dulu rahimahullah. Beliau pernah lagi mengajar hadis, kemudian ada orang yang datang lalu mengeluh mengatakan, wahai imam, ada orang lagi kesurupan, kemasukan jin, tolong anda datang, bantu ruqyah dia. Karena Imam Ahmad, saya lagi mengajar. Tapi itu ada sendal saya selalu pakai wudu, tidak dipakai yang lain. Khusus wudu. Bawa sendal itu, tepukkan di atas kepalanya orang yang kesurupan, bilang sama jinnya, kalau kau tidak keluar Imam Ahmad akan datang. Begitu aja. Rupanya sendalnya ini dibawa sama orang itu. Dia tepuk. Jinnya ini tahu kalau itu sendal Imam Ahmad untuk bersuci saja. Keluar jinnya. Berjalan waktu meninggal Imam Ahmad. Ada orang kesurupan lagi. Orang ini ngingat. Oh dulu pakai sendalnya Imam Ahmad nih. Cuma ditepuk. Jinnya lari. Lalu dia bilang sama ya orang ini datang bawa sendal itu mengatakan. Kalau kau tidak datang keluar Imam Ahmad akan datang. Kata jinnya Imam Ahmad sudah meninggal. Tapi terlepas daripada kisah itu, intinya Imam Ahmad menghususkan, Abu Hanifah menghususkan, Imam Malik rahimahullah, beliau kalau mau mengajar hadis seperti ini, beliau mandi dulu, beliau uduk dulu, beliau pakai baju yang terbaiknya, baru beliau menyampaikan hadis Nabi, karena memuliakan. Ini kemasannya ini, ya kemasan itu penting. Jadi yang terbaik, sama dengan haji dan umroh, tidak usah selalu cari diskonnya. Ya, transit berapa kali penerbangannya, hotelnya jauh dari masjid, padahal mampu. Kenapa? Kemas yang bagus, cari tempat yang baik. Kalau perlu pakai bisnis kelas, nggak ada yang mubazir dalam masalah itu. Nikmat, ibadahnya juga tenang, masjid dekat, ya kan? Dan juga Allah ganti. Kenapa harus perhitungan gitu? Contoh, kemas yang baik, gitu kan? Kemas yang baik ibadah tersebut, ini contohnya. Dan seterusnya bisa ditarik dalam setiap jenis ibadah itu sendiri.
Sama juga dengan masalah dosa ya. Jadi kalau orang sengaja memang dia, tempat ini atau orang ini misal bisa mengajak saya pada dosa. Dia mengemas dirinya supaya jangan dia terjerumus dalam dosa itu. Dengan cara misalnya dia membatasi pergaulan, dia tidak sengaja lewat di situ kecuali darurat misalnya. Nah seperti itu. Itu ada kemasan tersendiri. Ya, terhadap meninggalkan dosa-dosa juga. Nah seperti itu kurang lebih. Baik, itu tadi yang keempat ya, tentang masalah sholat malam. Faedah keempat dari hadis. Secara umum sholat malam dianjurkan untuk dikerjakan. Dan secara khusus puncaknya, kalau kita bisa bilang rajanya sholat malam itu adalah di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam kita sudah tahu di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Kemudian yang faedah kelima yang terakhir adalah kalau orang berpuasa Ramadan dan juga sholat malam karena yakin itu adalah keimanan, karena Allah yang perintahkan dan juga mengejar pahalanya, serta dia berusaha mengemasnya dengan baik, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini faedah dari hadis, 5 buah faedah yang bisa kita ambil. Baik, kita akan masuk hadis kedua dengan sanad sahih. Urutan 993 dari awal belajar berbunyi dan darinya, maksudnya sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis pertama juga dari Abu Hurairah. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum bi'azimah. Thumma yaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan salat sunnah malam Ramadan tanpa mewajibkannya kepada mereka. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Secara global, makna hadis ini adalah pentingnya seorang pemimpin, seorang guru, sosok orang tua untuk selalu memotivasi orang-orang yang dibawa naungannya agar mengerjakan ibadah. Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat untuk mengerjakan ibadah dan dibedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kalau yang wajib kita tekankan sekali untuk dikerjakan, apalagi kalau kita punya kekuatan power orang tua pada anak misalnya, atasan pada bawahannya misalnya, pemimpin negara pada masyarakatnya, agar yang wajib ini tidak boleh terbengkalai, gitu kan? Sementara yang sunnah diberikan opsional, pilihan. Mau kerjakan silakan, tidak mau silakan. Nah seperti itu makna global daripada hadis ini. Kita masuk faedah pertama dari hadis. Ya, ini tambahan dari faedah sebelumnya ya. Tapi ini faedah pertama karena ini nomor 2 hadisnya tentang masalah hukum sholat sunnah atau sholat tahajud. Hukumnya sholat tahajud adalah sunnah. Karena diambil dari potongan di sini Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW tidak mewajibkannya. Juga diambil daripada sikap beliau di hari-hari pertama Ramadan, di awal disyariatkannya sholat malam, beliau keluar sholat, hari pertama setelah itu beliau tidak keluar lagi. Dan para sahabat menunggu beliau sampai azan subuh, lalu beliau mengatakan, sungguhnya aku tahu semalam kalian menungguku, aku sengaja tidak keluar, karena kalau aku keluar maka jadi wajib buat kalian. Karena memang dasarnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah hukum sunnah ini ya lebih dijaga lebih baik. Lebih dijaga, lebih baik. Maksudnya dirutinkan. Ya. Dirutinkan. Bagaimana kita rutinkan dan kita istiqamah itu jauh lebih baik. Dan sudah kita sebutkan, fungsi daripada ibadah sunnah cukup banyak. Yang pertama adalah dia bisa menyempurnakan kekurangan nanti di timbangan amal dari ibadah-ibadah wajib kita. Hadis yang masyhur sudah sering kita ingatkan ini. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau dia baik, beruntunglah orang tersebut. Kalau itu rusak, maka rugilah dia. Riwayat lain, maka kalau dia benar, sempurna solat wajibnya akan membantu ibadah-ibadah lain. Kalau dia buruk, akan mengganggu ibadah-ibadah lain. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, kalau hambaku ini kurang pahala solat wajibnya, agar dia bisa lolos ke surga, lihatlah solat-solat sunnahnya. Kalau ditemukan maka akan disempurnakanlah sholat wajibnya itu. Dan itu kata Nabi SAW berlaku pada seluruh ibadah yang lainnya. Maksudnya sedekah membantu kekurangan zakat, puasa sunnah membantu kekurangan puasa Ramadan, umrah membantu melengkapi kekurangan haji. Nah, seperti itu. Yang kedua, ibadah sunnah ini memang akan menambah keimanan
menambah keimanan. Karena ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat, ulama sunnah wal jamaah sepakat mengatakan iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi makin banyak kita melakukan ibadah sunnah ini, maka akan makin menambah keimanan kita. Yang ketiga, ibadah-ibadah sunnah ini kalau dijaga dan dikerjakan akan mempermudah mengamalkan ibadah wajib. Dan sudah kita jelaskan, kalau sudah biasa sedekah, maka akan zakat jadi mudah. Biasa puasa sunnah, puasa Ramadan jadi mudah. Biasa umroh, haji jadi mudah. Seperti itulah. Jadi yang ketiga ini adalah ibadah sunnah itu mempermudah pelaksanaan ibadah wajib. Yang keempat, ibadah sunnah ini akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Bukhari, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai ya, dari perbuatan hambaku dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu fokus kepada yang wajib, maka dan berikan hak maksimal sholatnya, zakatnya, puasa Ramadannya, hajinya, yang wajib-wajib ini maksimal, itu yang paling Allah cintai. Dan kata Nabi SAW, Allah berfirman lagi, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai, aku akan menjadi penglihatan dia gunakan untuk melihat, pendengaran dia gunakan untuk mendengar, tangan yang untuk menjamah, kaki untuk melangkah. Maksudnya Allah akan jaga semua anggota tubuhnya sehingga tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan hukuman. Nah, jadi bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang bisa diambil tambahan daripada hadis. Ya. Tentu kita cuma ambil satu faedah di sini karena memang yang setelahnya adalah tentang masalah mirip yang tadi sebelumnya tentang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ketiga dengan sanad sahih urutan 994 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza syuniyatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Muslim dan telah hadir bahasan hadis ini dalam kitab Jumat bab 1. Al-Hafidh Muslim Ibnu Hajar rahimahullah berkata, telah hadir banyak hadis di kitab dan berkutip kitab solat dan kitab zakat yang menunjukkan keutamaan puasa Ramadan. Karena banyaknya, maka kami tidak mengulangnya. Barang siapa yang menginginkan sebagian darinya, maka silakan merujuk di tempatnya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyiapkan banyak sekali fasilitas buat kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya, dan dosa-dosa ini kita tidak pernah tahu tentang masalah kadarnya seperti apa. Jangan pernah anggap remeh ya. Jangan pernah mengatakan, oh ini kan cuma begini. Masa sih saya akan dihukum sama Allah? Gak boleh kita berpikir seperti itu. Ya, karena dosa-dosa ini, walaupun dia kecil, kata Nabi SAW, diberikan gambaran ibaratnya seperti satu kaum yang turun di satu lembah. Kemudian pemimpin mereka menyuruh setiap anggota kafilah itu mengumpulkan ranting-ranting kering. Setelah itu dikumpulkan ranting-ranting kering tersebut. Setelah terkumpul maka juga akan menjadi api unggun yang besar. Maksudnya dosa kecil itu dari sini satu, di sini satu, di sana satu. Lama-lama jadi besar juga. Karena banyaknya setelah diakumulasikan. Oleh karena itu jangan anggap remeh. Dan kata Nabi SAW, dosa itu kalau seorang hamba melakukan maka akan menjadi seperti titik hitam dalam hati hamba tersebut. Mulai menggelap hatinya. Kalau dia bertaubat, dia tinggalkan, kembali putih, bercahaya lagi. Tapi kalau dia ulangi dosa itu maka akan bertambah titik tersebut. Kalau dia terus ulangi, lama-lama hatinya jadi hitam kelam. Maksudnya hitam kelam ini sudah sulit mendapatkan hidayah. Dia satu mobil sama temannya, tabrakan, temannya kepalanya pecah, hancur, mati. Dia terjadi gempa dan longsor, dia berhasil selamat, teman-temannya dan kerabatnya meninggal. Tidak ada tersentuh. Ngelihat jenazah, nggak tersentuh. Seakan-akan dia akan hidup selamanya. Nah itu kalau hatinya sudah kelam. Bahkan Allah menggambarkan ada hati yang lebih keras daripada batu. Ya. Seperti hati Fir'aun, hati Namrud. Memang sudah membangkang terus. Nggak mau yakin ada Allah. Nggak mau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah. Pokoknya semua gitu. Jadi hatinya jadi keras. Ya. Ini tidak boleh sama sekali tentu kita seperti itu ya. Baik, kita sekarang masuk ke faedah hadis. Faedah hadis ya. Yang pertama,
keutamaan tentang menjaga sholat 5 waktu. Dan harus diperhatikan 3 hal dalam sholat. 3 hal harus dijaga dalam sholat. Yang pertama tepat waktu. Yang kedua tepat gerakan. Yang ketiga tepat bacaan. Kalau 3 hal ini ada, Bapak Ibu khusyuk. Azan, stop semua aktivitas. Selesai, mau transaksi 7 triliun pun berhenti, nggak pusing. Karena kalau kita mati nggak dibawa itu. Sholat yang akan ditanya nanti. Berhenti. Sholat itu tidak lama, 5-10 menit. Apalagi kita orang Indonesia nggak usah diajar untuk cara cepat sholat gitu kan, Masya Allah. Walaupun harus lebih konsentrasi gitu. Yang kedua tepat gerakan. Harus benar gerakannya sesuai ajaran Nabi SAW. Dan tenang. Wajib tumaknina. Orang yang tidak tumaknina, tidak tenang gerakannya, batal sholatnya. Allah Akbar, buru-buru. Ya. Karena pernah ada satu orang di masa Nabi SAW dikenal sampai riwayat ini diberikan nama hadis musi'us shalah. Hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Jadi datang dalam majelis Nabi di masjid, dia sholat cepat sekali. Selesai. Begitu salam datang ke Nabi, dia ingin dengarkan Nabi sampaikan apa. Kata Nabi SAW, kembalilah, sungguhnya kau belum sholat. Dia ulangi lagi, ternyata sama lagi, buru-buru juga. Datang lagi, Nabi mengatakan lagi, kembalilah, sungguhnya kau belum sholat. Terus begitu, sampai sudah berapa kali ternyata masih sama, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Maka Nabi SAW ajarin tentang masalah tumaknina dalam sholat. Itulah ketenangan dan ketepatan dalam gerakan. Tenang aja. Allahu Akbar. Ya, tenang dulu. Berapa detik baru baca iftitah. Ini baru Allah Akbar, iftitah sudah mulai jalan padahal tangannya belum sampai ke dada. Ini belum selesai ruku sudah subhana rabbil azim. Jadi enggak berikan haknya masing-masing. Tenang. Nabi SAW berikan gambaran sampai sendi-sendi kembali pada tempatnya. Itu hak sholat, tidak boleh tidak. Tumaknina dalam sholat. Kemudian yang ketiga tepat bacaan. Pengucapannya dari iftitah Al-Fatihah. Tentu yang wajib-wajib Al-Fatihah. Tapi kalau kita sempurnakan dengan iftitahnya, yang sunnah, kemudian surah setelah Al-Fatihah, kemudian doa ruku, doa itidal, doa sujud, di antara dua sujud, kemudian doa di tahiyat. Semua ini harus tepat. Dan sama, diucapkan dengan jelas dan benar bacaannya. Pelajari dengan benar. Dalam gerakan sholat juga saya ingin berbagi, agar Bapak Ibu bisa lebih mengatur gerakan. Maka saran saya saja, Bapak Ibu dahulukan gerakan, kemudian ucapan. Kayak misalnya, Allahu Akbar. Gitu ya. Kemudian ruku juga begitu. Kita ruku, baru Allahu Akbar. Bangun dari ruku, i'tidal. Gerakan dulu, Sami Allahu liman hamida. Nah, begitu. Apalagi kalau jadi imam. Ya. Kalau jadi imam. Karena kan makmum tidak boleh dahului imam ya. Makmum cuma tahu dengar suara imam. Kalau imamnya Allahu Akbar, tangannya telat misalnya. Bisa saja makmumnya lebih dulu meletakkan tangan sebelum imam, kan gitu. Ini bagian tambahan saja. Baik, itu yang pertama. Jadi keutamaan menjaga 5 waktu sholat wajib, dan sholat diperhatikan 3 poin, tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kemudian faedah yang kedua tentang keutamaan Jumat. Hadiri Jumat dan hari Jumatnya. Ya, kayak kita sekarang ini. Ini hari mulia dalam Islam, termasuk hari raya kita, gitu ya. Tapi yang dimaksud sini adalah harinya memang, bukan gerakan sholat, bukan sholat Jumatnya ya. Karena antara hari Jumat dengan hari Jumat yang akan datang itu ada pembersihan dosa di antara keduanya. Berarti ada keutamaan khusus untuk hari Jumat. Hari Jumat ini punya banyak sekali keutamaan ya. Banyak sekali keutamaan hari Jumat. Di antaranya hadis Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Dan kalau tiba subuh hari di hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah dari hewan-hewan menengadahkan wajah mereka ke langit, menunggu apakah sangkakala ditiup atau tidak. Kalau matahari terbit, maka mereka kembali kepada aktivitasnya. Jadi Allah memilih memang Jumat itu hari yang sangat mulia. Ya, hari yang sangat mulia. Dan cukup banyak keutamaan Jumat. Ini kalau tidak salah pernah kita sebutkan ya, di bab khusus di kitab sholat tentang Jumat itu sendiri. Jadi teman-teman bisa kembali lagi tentang keutamaan Jumat, cukup banyak. Nanti dia akan datang hari kiamat bercahaya yang sangat terang, gitu kan, hari Jumat itu. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah keutamaan Ramadan.
Ya, karena disebutkan dijadikan khusus dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan akan datang, itu ada pembersihan dosa juga di antara bulan ini. Jadi saksi bahasan kita tentang masalah Ramadan. Kemudian faedah yang keempat adalah pentingnya seseorang menjauhi dosa besar. Karena dosa besar ini selama dia ada menjadi penghalang pembersihan dosa kecil. Bagaimana caranya membedakan Ustaz dosa kecil sama dosa besar? Kalau dosa besar Bapak Ibu sekalian diikuti dengan ancaman. Ancaman laknat, siksa kubur, siksa neraka, murka Allah. Itu berarti dosa besar. Ya. Kalau tidak ada ancamannya berarti dosa kecil. Begitu memahaminya. Kurang lebih globalnya cukup panjang pendapat ulama dalam masalah, tapi ini supaya mudah memahami saja. Jadi kalau kita temukan misalnya syirik, ya, zina, riba, itu ancamannya berat-berat semua itu. Nah, ada dosa-dosa yang tidak disebutkan tentang masalah ancaman gitu ya. Ini maka bedanya antara kecil sama besar. Nah, kalau dari Jumat, dari sholat ke sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, Bapak Ibu tidak buat dosa besar, maka dengan sendirinya pada hari itu dosa-dosa kecil kita dihapus dari buku amal. Jadi tidak ada dosa besar. Kemudian dari Jumat ke Jumat juga setiap harinya kita aktivitas. Mungkin ada dosa tapi dosa kecil. Tidak ada dosa besar. Maka Jumat akan datang bersih lagi. Ramadan ke Ramadan hari lebih panjang lagi. 360 hari sekian. Ramadan ke Ramadan misalnya 1 tahun. Maka juga pembersihan dosa. Di sini dikatakan selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, dosa besar ini kalau ada yang melakukannya, semoga Allah selamatkan kita, itu wajib taubat nasuha. Taubat yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah dengan 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti, lagi fitnah, apalah, gibah, gosip misalnya, itu berhenti. Yang kedua menyesali. Antara kita sama Allah SWT. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, kata Imam Nawawi rahimahullah, maka taubatnya diterima. Kalau misalnya ada seseorang 10 tahun, 5 tahun lagi dia terjerumus dengan dosa yang sama, apakah bisa taubat lagi? Bisa. Tapi dengan syarat memang dari awal dia sudah ikutin syarat itu. Dia tidak niat. Kalau misalnya gini, ada orang buat dosa nih, pada hari ini dia buat dosa, terus dia tinggalkan. Udah deh saya berhenti aja. Dia sesali. Tapi dia tidak berazam untuk tidak mengulanginya. Seakan-akan dalam dirinya, kalau ada kesempatan saya ulangi lagi. Berarti dari awal tobatnya belum diterima. Jadi harus penuhi dulu syarat itu. Satu waktu dia terjerumus lagi, dia bisa perbaharui tobatnya. Dia bisa perbaharui tobatnya. Dan ingat, rahmat Allah luas. Allah tidak akan pernah putus asa sampai, Allah tidak akan pernah memberhentikan pengampunan sampai kita sendiri jenuh. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Ya. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah buat dosa, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, bertobat, istighfar dan tobat. Kalau saya ulangi lagi, istighfar dan tobat. Kalau saya ulangi lagi, maksudnya bukan sahabat ini, hari ini besok, enggak. Kalau satu waktu saya terjerumus lagi tanpa saya sadari, mungkin sekian tahun lagi ke depannya. Kata Nabi SAW, tobat lagi. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak jenuh sampai kalian jenuh. Tentu jawabannya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang baru mau melakukan dosa, jawaban dari kami, jangan buat. Dorongannya kuat Ustaz, ada motivasi besar, ada godaannya besar. Lawan. Di situ saatnya kita melawan. Karena sabar, ya ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, bangun sholat malam, puasa, duduk majelis ilmu, itu kan butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Kita semua punya peluang buat dosa, tapi dia sabar. Gejolaknya besar. Nggak, saya nggak mau, ini karena agama larang. Dia sabar. Dan sabar dalam cobaan harian. Jadi kalau ada godaan, dia sabar. Dia tolak itu. Ya. Jangan dia ikutin bisikan tersebut. Nah itu dia akan selamat insya Allah. Dengan izin Allah SWT dia akan selamat. Dan kalau ada keinginan untuk melakukan perbuatan amal soleh, segera raih. Ya, segera kerjakan. Dan jadikan selalu amal soleh itu adalah amal terakhir yang kita kerjakan. Allahu a'lam. Baik, kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan hadis nomor 4 ya dalam bab kita ini. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.